Jadi, di dalam dunia penerbangan, crosswind adalah ketika arah angin tidak sejajar dengan garis tengah landasan pacu. Ketika sebuah pesawat ingin melakukan pendaratan, tidak menutup kemungkinan kita akan mendapatkan angin dari arah samping. Karena yang namanya cuaca dan angin, kita kan nggak bisa prediksi dengan pasti ya guys. Crosswind dapat membuat pesawat sulit untuk menjaga arah dan stabilitasnya selama lepas landas, mendarat, dan juga terbang. Sehingga hal ini membutuhkan keterampilan khusus dari pilot untuk mengatasi tantangan dengan aman. Hey guys, kembali lagi sama aku Tania di Cockpit Talk. Di video kali ini, aku akan bahas sesuatu yang menarik dan sangat penting di dunia penerbangan, yaitu crosswind landing. Pendaratan crosswind atau crosswind landing adalah teknik pendaratan pesawat yang harus dikuasai sama pilot guys. Crosswind landing sendiri harus dilakukan ketika angin bertiup tidak lurus dengan landasan pacu, di mana angin berhembus menghantam bagian samping pesawat. Sehingga cara landing yang dilakukan dengan memiringkan badan pesawat untuk melawan arah angin tersebut. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah hal ini berbahaya? So, buckle up your seatbelt because we're ready for takeoff. Kalau kita lihat dari video yang tadi, mungkin teman-teman berpikir kalau kondisi tersebut terjadi karena kesalahan dari pilotnya. Namun, faktanya hal tersebut itu harus dilakukan oleh pilot agar pesawat bisa mendarat sesuai dengan landasan pacu, guys. Crosswind dapat membuat pesawat sulit untuk menjaga arah dan stabilitasnya selama lepas landas, mendarat, dan juga terbang. Sehingga hal ini membutuhkan keterampilan khusus dari pilot untuk mengatasi tantangan dengan aman. Berdasarkan dari pengalamanku, sebelum mendarat, aku akan melakukan serangkaian persiapan atau pemeriksaan untuk memastikan bahwa pesawat dalam kondisi yang aman dan siap untuk melakukan pendaratan. Aku akan memastikan bahwa semua alat navigasi seperti maps, GPS, dan sistem navigasi lainnya berfungsi dengan baik dan memberikan informasi yang akurat tentang posisi dan jalur pendaratan. Setelah itu, aku juga akan memantau kondisi cuaca di sekitar bandara tujuan dengan mengevaluasi apakah kondisi tersebut aman untuk mendarat atau tidak. Ini termasuk memeriksa cuaca aktual, perkiraan cuaca, kecepatan pesawat, dan arah angin, serta kondisi landasan pacu. Aku juga tentunya akan berkomunikasi dengan menara pengawas bandara untuk mendapatkan instruksi terkait dengan pendaratan, termasuk informasi tentang lintasan pendaratan yang sedang digunakan, serta instruksi pendaratan khusus jika diperlukan. Tapi, gak cuma faktor angin doang ya, yang mengharuskan pendaratan dengan teknik crosswind landing. Ada juga faktor-faktor lain guys, seperti topografi yang bisa bikin crosswind makin ekstrim. So, teman-teman, crosswind landing itu diperlukan untuk keselamatan pendaratan ya. Dan buat kalian yang mengalami kondisi pendaratan crosswind landing, gak perlu panik. You just have to trust the pilot. Oke, sebelum masuk bagaimana pilot menghadapi crosswind, aku bakal kasih pemahaman dasar dulu ya soal apa sih itu crosswind. Jadi, di dalam dunia penerbangan, crosswind adalah ketika arah angin tidak sejajar dengan garis tengah landasan pacu. Ketika sebuah pesawat ingin melakukan pendaratan, tidak menutup kemungkinan kita akan mendapatkan angin dari arah samping. Karena yang namanya cuaca dan angin, kita kan nggak bisa prediksi dengan pasti ya guys. Teman-teman bisa bayangin, jika kondisi ini terjadi, pesawat akan terdorong oleh angin yang akibatnya pesawat nggak bisa sejajar dengan landasan pacu. Coba aku jelasin ya. Kalau aku landing dengan posisi lurus misalnya, ada angin yang menghantam dari sebelah kiri. Maka yang terjadi, pesawat akan drift ke sebelah kanan dan untuk itu pilot harus melakukan koreksi supaya pesawat tetap sejajar dengan landasan pacu guys. Nah, jadi crosswind landing itu penting banget dilakukan supaya pesawat bisa approach dan landing dengan akurat. Nah, bagus banget nih pertanyaannya.
Aku akan ngejelasin beberapa teknik yang bisa dilakukan untuk menghadapi crosswind saat melakukan pendaratan ya guys. Aku mulai dari teknik yang paling umum digunakan oleh pilot untuk menghadapi crosswind. Yang pertama adalah crabbing. Ini adalah teknik di mana pilot menyetir pesawat sedikit ke samping landasan pacu untuk menyesuaikan dengan arah crosswind saat pesawat mendekati landasan pacu guys. Dengan kata lain, pesawat terbang sedikit miring melawan arah angin agar tetap terjaga di jalur pendaratan yang diinginkan. Contoh, angin bertiup dari sebelah kiri. Maka pilot akan memiringkan pesawat ke arah kiri untuk melawan arah angin tersebut. Hal ini memungkinkan pesawat untuk tetap mengarah ke landasan pacu meskipun angin menyebabkan pesawat terdorong secara lateral. Saat pesawat hampir mencapai landasan pacu, pilot akan melakukan koreksi dan menurunkan pesawat agar roda pendaratan menyentuh landasan dengan sejajar. Yang kedua, side slip technique. Teknik side slip ini adalah salah satu teknik yang digunakan oleh pilot untuk menghadapi crosswind saat melakukan pendaratan, guys. Teknik ini memungkinkan pilot untuk menjaga pesawat dalam lintasan pendaratan yang diinginkan sambil menyeimbangkan efek angin silang. Jadi, saat pesawat mendekati landasan pacu dan terhantam oleh angin dari samping, contoh dari sebelah kanan ya guys, pilot akan memiringkan pesawat sedikit ke arah angin silang dengan menurunkan satu sayap lebih rendah dari sayap lainnya. Teknik side slip biasanya terlihat jelas dari luar pesawat. Ketika pesawat sedang side slip, tubuh pesawat akan terlihat condong miring ke satu sisi, sementara arah pesawat tetap lurus dengan lintasan pendaratan. Teknik ini melibatkan kombinasi kemiringan sayap pesawat dan menggunakan rudder atau pengendali arah vertikal. Yang terakhir ada rudder control. Teknik ini memanfaatkan pengendalian rudder yang merupakan pengendali arah vertikal pada ekor pesawat, guys, untuk menjaga pesawat tetap lurus dengan lintasan pendaratan. Ketika pesawat terpengaruh oleh angin silang, pilot akan menggunakan rudder untuk mengoreksi arah pesawat. Jika angin silang mendorong pesawat ke arah kanan, pilot akan menggunakan rudder untuk mendorong hidung pesawat sedikit ke arah kiri. Dan sebaliknya, jika angin silang mendorong pesawat dari arah kiri, maka pilot akan menggunakan rudder untuk mendorong hidung pesawat sedikit ke arah kanan. Penggunaan rudder membantu pilot untuk mengoreksi angin silang dan menjaga pesawat tetap dalam lintasan pendaratan yang diinginkan. Dengan mengatur sudut rudder, pilot dapat menyeimbangkan tekanan angin silang dan mempertahankan stabilitas pesawat selama pendaratan, guys. Oke, thank you for the question, guys. Penggunaan teknik pendaratan dalam kondisi crosswind memang memiliki potensi yang menimbulkan resiko tambahan. Tetapi itu tidak berarti bahwa penggunaannya secara otomatis akan menyebabkan kecelakaan. Dengan keterampilan pilot yang baik serta pemahaman yang mendalam tentang teknik-teknik pendaratan dalam kondisi crosswind, pendaratan itu bisa dilakukan dengan aman dan efektif. Namun, ada beberapa situasi di mana penggunaan crosswind landing dapat meningkatkan resiko pesawat tergelincir dan mendarat di luar landasan pacu ya guys. Crosswind yang ekstrim bisa menyebabkan masalah dalam menjaga kendali pesawat. Landasan pacu yang pendek, berbatu, atau memiliki hambatan lainnya bisa juga membuat pendaratan dalam kondisi crosswind menjadi berbahaya. Nah, biasanya, sebelum pilot memutuskan untuk melakukan crosswind landing, pilot akan berkomunikasi dengan menara pengawas untuk mendapatkan informasi kecepatan dan kekuatan angin, serta kondisi landasan pacu ya guys. Itulah makanya saat pesawat take off atau landing, penumpang diminta untuk menggunakan seatbelt. Semua itu dilakukan untuk kenyamanan serta keselamatan saat lepas landas atau pendaratan. Dan tenang aja ya guys, industri manufaktur sudah membuat pesawat yang siap untuk menghadapi kondisi crosswind yang ekstrim. Selain itu, pilot juga udah dilatih kok, dan diuji juga dalam menggunakan teknik pendaratan dalam berbagai kondisi, termasuk crosswind landing ini. Oke, pengalaman aku dalam menghadapi crosswind landing tentunya banyak banget ya guys. Apalagi di Indonesia, perputaran arah angin itu sangat gak menentu. Jadi jawabannya yes, aku sering banget menggunakan teknik crabbing, side slip, atau rudder control ketika aku lepas landas atau mendarat.
good questions. Jika terjadi crosswind ketika ingin mendarat, pilot perlu sekali memperhatikan beberapa hal, guys. Yang pertama adalah arah angin dan kekuatan angin. Informasi ini bisa didapat pilot melalui siaran ATIS atau Automatic Terminal Information Service. Selain itu, pilot juga dapat menggunakan tanda-tanda visual seperti bendera atau windsock, pohon, atau asap yang mengindikasikan arah dan kecepatan angin saat mendekati bandara ya. Ada lagi nih, faktor penting yang harus diperhatikan oleh pilot, yaitu topografi dari bandara tersebut. Tentunya ada banget dong. Kondisi bandara memiliki hubungan yang sangat erat dengan pendaratan pesawat, termasuk topografi, panjang landasan pacu, kondisi permukaan landasan, serta cuaca. Semua itu mempengaruhi proses pendaratan pesawat, guys. Tapi, meskipun bandara-bandara ini terletak di berbagai topografi, bandara-bandara ini telah dirancang untuk memenuhi standar keselamatan dan keamanan penerbangan ya. Termasuk memiliki landasan pacu yang memadai dan infrastruktur penunjang lainnya. Oke guys, sekian dulu pembahasan topik kita kali ini. Kira-kira topik apa lagi ya yang mau kita bahas? Please komen di bawah atau kalian bisa tanya aku di sosial media lain such as Instagram dan TikTok. And don't forget to like, share, subscribe, dan komen yang banyak ya. Aku mau tahu banget nih, kalian mau tahu apa lagi sih tentang dunia aviasi? Dan pastinya aku akan bahas di next video. So thank you guys for watching and have a safe flight.